Apa alasannya? Karena kita nggak tahu ujung, Bapak Ibu. Sebanyak apapun ibadah kita nggak tahu ujung. Karena ada keterangan begini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ending dari perbuatan amal, segala amal itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Kan ada kalimat innamal a'malu bin niyat. Segala amal tergantung pada niat. Ini ada kalimat lagi innamal a'malu bil khawatim. Segala amal tergantung akhirnya. Karena ada orang yang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga, kecuali tinggal sehasta. Sehasta itu ini ya Pak, setangan ya, selengan sampai ke siku. Tapi sejengkal lagi dia mau masuk surga, sayang kata Nabi, dia kerjakan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Contoh paling konkretnya Bapak Ibu, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jidatnya sampai kapalan, saking rajinnya sujud. Tidak pernah berbuat maksiat. Salat tahajud tiap malam sudah kayak wajib. Hatam Al-Quran paling telat seminggu sekali. Hatam Quran di dalam salat. Dan salat berjamaah tidak pernah tinggal. Tapi dia menjadi anjing neraka. Apa sebabnya? Ending. Karena terakhir dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pas lagi ngimami sholat subuh, dengan alasan karena dia sudah sangat soleh banget, yang beda sama dia itu kafir. Maka dibunuh pada tanggal 7 Ramadan. Disuruh tobat, pas dieksekusi nggak tobat. Akhirnya mati dalam keadaan masih berbuat dosa, masih bugot, masih dalam kondisi membunuh nyawa. Apalagi yang dibunuh adalah khalifah yang keempat. Ini contoh sederhana. Kita nggak tahu endingnya. Alasan ketiga, mengapa orang tidak masuk surga karena amalnya? Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, dari amal mana Allah ridho sama kita. Itu yang jadi masalah. Boleh jadi ya Pak, kita itu masuk surganya nanti, wallahu a'lam bissawab, bukan karena amal kita yang berat-berat, tapi dari sesuatu yang kita anggap ringan. Boleh jadi bukan karena haji, boleh jadi bukan karena puasa kita, tapi dari sesuatu yang tampaknya sepele sekali, dari sesuatu yang tampak sederhana sekali. Bahkan begini, orang itu kata Nabi bisa masuk surga hanya gara-gara kata-kata, bukan perbuatan. Dan orang juga bisa masuk neraka hanya gara kata-kata. Contoh kasus mimpinya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata malaikat, Syekh, Anda bakal masuk surga. Kata Imam Al-Ghazali, apa sebabnya? Apa karena sholat saya? Bukan, kata malaikat. Padahal sholatnya rajin banget Pak. Tahajudnya juga begitu, sambil hataman Quran. Apa karena puasa saya? Tidak juga. Apa karena haji? Enggak juga. Karena apa? Kata malaikat, Anda sedang menulis, ada lalat jatuh ke dalam tintamu, lalu engkau selamatkan dengan penamu, lalu engkau keringkan sambil menangis. Kasihan lalat ini berenang di dalam tinta, apalagi saya yang berenang di dalam api neraka hanya gara-gara itu. Maka Allah ridho kepadanya, langsung klaim masuk ke dalam surga. Jadi ada kalanya kita dari sesuatu yang sangat sederhana. Makanya kata Nabi, beramalah, karena engkau tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kalian semua. Kalian tidak akan pernah tahu.
Yang penting kita beramal saja. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Boleh jadi karena amal yang kita anggap sepele, Allah murka kepada kita semua. Jadi kita nggak tahu dari mana Allah ridho sama kita, dan kita nggak tahu juga dari mana Allah akan murka kepada kita semua. Yang jelas ada kisah pezina. Hidupnya kerjanya cuman berzina. Suatu hari dia mampir ke sebuah sumur karena kehausan. Dia menimba air. Di samping sumur ada anjing yang menggelepar. Maka kemudian diminumi anjing itu dengan air yang ditimba pakai sepatu pelacur tadi itu. Sambil minumin anjing tersebut dia nangis, ya Allah, alangkah sengsaranya kehausan. Apalagi saya yang pelacur ini akan kehausan dan dibakar di neraka nanti. Lalu dia mati, Pak. Taubatnya diterima. Hanya gara-gara kalimat itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah, luar biasa. Tapi nggak bisa dijajal ya. Yang jajal jadi pezina lagi Bapak Ibu. Habis itu nyari anjing gitu. Biar kehausan diminumin, nggak bisa begitu. Artinya timing, ya, timing. Makanya ada bahasa gini ya Bapak Ibu. Hati-hati kalau ngomong, nanti ada malaikat lewat. Bahasa orang tua gitu ya. Memang hati-hati kalau pas kita ngomong itu timingnya. Malaikat lewat, timingnya. Allah mencatat mengambilnya. Boleh jadi karena itu Allah murka sama kita. Boleh jadi karena itu Allah ridho sama kita. Hati-hati dengan kata-kata. Karena banyak manusia itu masuk neraka hanya gara-gara lisannya. Hal yang dianggapnya sepele. Mereka menyangka itu sepele kata Allah. Padahal itu semua sangat berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kasus di Mesir. Wanita ditegur, jangan pakai baju minus. Apa kata cewek itu? Badan-badan gua apa urusan sama lu? Kalau bahasa kitanya begitu. Ya kata si bapak, ya badan-badan kamu, aurat-aurat kamu, tapi saya yang lihat. Ngelihat baju kamu terbuka begitu, saya yang ngedredet, kata dia. Saya dosa ngelihat aurat kamu, kamu dosa juga mempertontonkan aurat. Saya neraka, ya kamu neraka juga. Apa kata si cewek? Neraka itu urusan Tuhanmu, bukan urusanku. Gini aja Pak, kata dia, pesan sama Tuhanmu, saya minta satu kamar di neraka. Ini cangkemnya ini Bapak Ibu ya, nggak bisa dijaga. Itu di bis kota langsung terjadi kecelakaan, mobil bis terbakar, semua penumpang sempat kabur, cuman dia yang nggak bisa kabur karena tertidur. Akhirnya dia gosong sama bisnya itu, karena dia minta satu kamar di neraka. Maka Allah kasih betul, nggak usah nunggu akhirat, di bis itulah kamar neraka untuk dia. Artinya memang hati-hati sekali, karena kita tidak tahu dari amal mana Allah ridho dan dari amal mana Allah murka kepada kita semua. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada satupun manusia yang berhak mengklaim surga karena amal perbuatannya. Bahkan saya ingin kasih catatan terpenting, tidak ada satupun firqatun najiyah yang harus diklaim dari kelompok itu sendiri, tidak ada. Firqatun najiyah itu kelompok yang selamat itu ya Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Ini ada yang simpel banget Bapak Ibu. Simpel masuk surga itu sebetulnya. Jangan dibikin rumit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, at'imut ta'am wa ifsa'us salam. Wahai manusia, bagikanlah makanan, sebarkanlah salam, wa sallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah di malam hari ketika orang kebanyakan tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau kata Nabi akan masuk surga dengan selamat. Enak masuk surga itu Pak.
Enggak harus jadi teroris masuk surga itu. Enggak harus ngebom, enggak harus membunuh orang. Makanya ada pernyataan menarik dari Gus Yusuf. Jihad di zaman modern bukan mati di jalan Allah. Karena jihad tidak selalu berarti kematian. Tapi jihad di zaman modern ini hidup di jalan Allah. Tidak mesti jihad itu perang ngebunuh orang, enggak mesti. Kan ayat hadis ini sederhana betul, 3 nih. Satu aja kita kerjakan Bapak Ibu, ahli surga. 1, afsus salam, sebarkan salam. Kalau dalam matan yang lain itu begini, wataqra'us salama ala man arafta liman lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Jadi ahli surga itu ternyata orangnya ramah, Pak. Bahasanya kan gitu. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Sapa orang itu kata Nabi, engkau kenal, engkau tak kenal, sapa dia. Karena orang Arab itu sangar, Pak. Aslinya orang Arab jahiliyah itu enggak nyapa kalau enggak kenal. Makanya bangsa paling ramah itu Indonesia, ya iya. Makanya orang Indonesia ini kebanyakan masuk surga mudah-mudahan. Allahumma amin. Ramah. Orang Arab Pak sekarang saja, apa dia mau khidmat kalau kita berangkat haji umroh? Yang dinilai apa? Belanja apa enggak kita sama dia? Beda kayak dulu. Udah balik dia ke budaya jahiliyah itu. Pada tamu-tamu Allah itu banyak yang enggak khidmat gitu. Apalagi orang Arab pantangan kita nyebut akhi, ukhti, kena marah kita. Jajal kalau nggak percaya. Orang Indonesia mah saudaraku. Seneng aja kan kita. Saudariku gitu. Akhi, ukhti gitu. Nggak kenal aja ngomong akhi. Orang Indonesia nggak kenal aja ngomong akhi, saudaraku. Ukhti, saudariku. Tapi orang Arab ngomong kita akhi, la kata dia. Saya bukan saudara kamu. Masya Allah. Apalagi kita ngomong ukhti, tambah kena marah kita. Sama perempuan ukhti bisa kena tempo, jangan macam-macam. Emang saya saudari kamu? Bukan. Mahram aja bukan, kata dia. Subhanallah. Jadi mereka sangat kaku sekali Bapak Ibu. Jadi memang saya nyangka, oh ternyata betul ya. Wajar kalau Nabi mengatakan keramahan itu ahli surga gitu. Karena bangsa Arab itu bangsa yang kasar pada mulanya gitu. Tidak ada keramahan di sana. Jadi poin yang pertama, mengucapkan salam. Pada siapa saja, kenal atau tidak kenal, ucapkan salam. Bertegur sapa. Bermanis wajah. Yang kedua, sifat ahli surga itu wa at'imut ta'am, bagikan makanan. Ini kerjaan orang Indonesia lagi nih, bagi makanan Pak. Besekan. Makanya Indonesia ini banyak orang masuk surga lah kayaknya. Karena hobi banget tuh sama besekan. Ya bagi makanan itu kan termasuk ibadah yang utama. Sahabat nanya, ayyul islami khair ya Rasul? Apa sih Islam yang baik itu? Pikir Islam yang baik itu yang berat-berat. Nabi mengatakan tahajud semalam suntuk. Bukan. Sedekahnya emas berkarung-karung. Tidak. Apa kata Nabi? Tut'imut ta'am. Rajin engkau bagi makanan. Bagi makanan. Itu adalah sifat ahli surga itu. Islam yang baik. Makanya orang Indonesia ini hamil among-among. Ngandung 4 bulan among-among. 7 bulan among-among. Lahiran anak among-among plus akikah. Anak tumbuh gigi among-among. Anak jejak bumi among-among. Anak disunat among-among. Anak perempuan pertama datang bulan among-among. Enggak ketang nasi urap, tempe bacem, tahu digoreng, telur separuh dibelah. Kata orang Lampung, pelit orang Jawa ini. Telurnya sebelah, bukan pelit Pak, among-among, dianggap nyembelih telur. Jadi kalau nggak bisa nyembelih ayam, telur yang disembelih, makanya dibelah. Kebiasaan kita itu sedekah. Sampai sekarang masih lestari itu. Karena memang sedekah yang paling utama itu sedekah makanan. Dan sedekah makanan itu nggak harus kepada orang miskin.
Boleh kepada orang yang kaya juga. Makanya ada tradisi sedekah Jumat, masih nggak sih di Muhajirin ini? Masih ya? Yang Jumatan itu loh, Pak. Ya jangan alasan PPKM, ya lanjutin aja. Ini pandemi ini kelamaan ini, Pak, Bu, kesuwen. 2 tahun, mana ada pandemi 2 tahun itu? Ini pakai teori yang mana sebetulnya? Subhanallah, kelamaan. Wallahu a'lam bisawab ya. Ada wabah di zaman dahulu, tapi nggak 2 tahun juga kali ya. Ini kayak kita ini ya masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau saya sih pengennya kayak karpet ini gelar aja lah. Kita ini nggak kena corona masuk angin kalau lupa bawa sajadah. Jangan macam-macam. Enggak masalah lah, biasa saja. Ini masukkan aja ya. Baik, kembali lagi bahwasanya ahli surga itu rajin berbagi makanan, rajin sedekah, itu sifat ahli surga. Jadi nggak muluk-muluk. Jadi ahli surga itu Pak nggak harus perang, nggak harus ngebunuh orang, nggak harus begitu. Kita kembali ke sifat asal dakwah Islam. Dakwah Nabi itu begini. Nah kemudian yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari, kata Nabi, yang orang lain sedang pada tidur. Itu ahli surga. Fafadat ainahu, kalau bisa sampai berguguran air matanya, itu ahli surga. Karena begini Bapak Ibu, nangis dalam keadaan sendiri itu tulus. Tapi nangis di depan orang modus. Tak ulang lagi, nangis dalam kondisi sendiri tulus. Tapi nangis depan orang modus. Bapak-bapak nangis depan istri, karena sudah menyakiti, minta maaf, nangis air mata buaya ya Bu ya. Sebaliknya ibu-ibu nangis depan suami, modus, karena pengen dikasih duit, modus. Istri meninggal, bapak-bapak nangis sesunggukan sambil nutup muka, tapi ngintip ada janda muda enggak ya? Siapalah kira-kira salinnya ini? Modus. Termasuk ustadz Pak, nangis depan jamaah, modus ya, modus. Yang benar, yang tulus, nangis dalam keadaan sendirian. Rajulun dzakarallaha khalian, seseorang yang mengingat Allah di tengah kesunyian, dalam kesendirian. Fafadat ainahu, sampai berguguran air matanya. Jadi masuk surga itu simple, jangan dibuat ribet oleh kita semua. Termasuk ini Bapak Ibu, dengan sholat subuh ini, kalau kita ikhlas, maka surga untuk kita semua. Allahumma amin. Bahkan begini Bapak Ibu, sakit, ikhlas. Sakit bisa penebus dosa. Bisa jadi kalau kita mati tanpa dosa. Makanya ada anjuran Nabi itu kan, barang siapa yang sakit ucapkan 1, la ilaha illallah wallahu akbar. 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 4, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Man qalaha fi maradihi, barang siapa yang membaca kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, lalu dia mati, maka lam tat'amhun nar, maka dia dijamin tidak akan dimakan api neraka selama-lamanya. Simple Pak, dari sakit saja kalau kita ikhlas, kita berzikir, ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita masuk ke tanya jawab, tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh merasa sudah mengklaim surga. Dan kita memang bukan panitia surga. Hanya Allah yang berhak akan itu semua. Dan surga itu simple, jangan diberat-beratkan, tapi jangan disepelekan. Jangan diberat-beratkan, jangan pula disepelekan. Seandainya kita harus berbeda, beda manhaj, beda organisasi, beda afiliasi, tak perlu mengklaim surga milik kelompok kita atau milik orang lain, tapi cukup fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Itu luar biasa. Baik, kita buka tanya jawab, saya persilahkan. Basing Bapak Ibu pertanyaan.